itu adalah tindakan yang sangat tidak bijak. Gue bisa bilang itu. Di episode ini, gue ingin ngajarin kalian cara ngebedah pricing rumah klaster. Jadi ceritanya nih adik-adik nih pasti lagi belanja, lagi sightseeing ya, lagi browsing klaster A, klaster B, klaster C, terus udah gitu klaster A berapa rupiah, klaster B berapa rupiah, klaster C berapa rupiah, terus udah gitu bingung nih kayaknya yang paling bagus yang mana nih. Ini gue kasih contoh cara membedah pricing yang developer berikan agar kalian tahu cluster mana yang worth it dan cluster mana yang tidak. Cluster mana yang memberikan value for money yang paling baik buat kita dan mana yang tidak. Kenapa gue bikin episode ini? Karena kembali ke message gue di awal-awal bahwa gini, membeli rumah itu untuk ditinggali ya adalah pekerjaan yang paling berat, paling lama, dan paling mahal dalam rumah tangga kita. Jadi kalau misalkan adik-adik salah milih, itu nyesek banget. Kita mulai ya. Jadi kemarin gue udah browsing ke 4 cluster. Nah, cluster A, cluster B, cluster C, cluster D. Gue nggak akan bilang cluster mana aja, karena takutnya nanti dibilang pencemaran nama baik atau dibilang promosi malah. Kita mulai ya. Cluster A, rumah 2 lantai dengan LT/LB 60 dan 72 meter persegi. LT itu luas bangunan, LT itu luas tanah, LB itu luas bangunan ya. Dijual di 770. Cluster B, rumah 1 lantai saja. LT/LB-nya 90-50. Dijual di 900 juta. Cluster C, rumah 3 lantai dengan LT/LB 60-120. Dijualnya nyaris 2 miliar, 1,99. Cluster D, rumah 2 lantai. LT/LB 60-90, dijualnya di 1,8. Luar biasa ini. Nah, besar klasternya macam-macam. Klaster A itu 20 unit, klaster B itu lumayan gede nih. Ini lebih dari 60 unit. Klaster C pun demikian. Dan klaster D itu 45 unit. Oke, nah sebelum kita bedah, kita harus lihat dulu fasilitas-fasilitas yang mereka berikan. Kenapa? Agar tahu nanti biaya fasilitasnya worth it apa enggak. Oke. Semuanya menawarkan isolated fencing. Maksudnya isolated fencing itu cluster invest di bangun tembok yang mengisolasi perumahan itu. Jadi warga-warga yang bukan dari cluster itu nggak akan bisa keluar masuk. Oke, semua menawarkan CCTV, semua menawarkan playground dan park. In particular cluster B sama cluster C itu gede banget parknya. Jalan, iyalah semuanya ada jalan lah ya, nggak mungkin nggak. Apakah ada yang menawarkan jogging track khusus? Cluster A dan cluster B tidak. Tapi cluster C dan cluster D iya. Apakah jogging track khusus itu penting? Ya itu semua kembali ke preferensi adik-adik ya. Ada yang bilang penting dan must have, ada yang bilang no it's only nice to have. No, that's fine, nggak apa-apa. Nah, dan untuk cluster A, cluster B, apakah dengan tidak adanya jogging track berarti adik-adik nggak bisa lari? Bisa sih, bisa sih. Adik-adik bisa lari di jalan kompleksnya ya. Tapi ya itu ketemu Cokokom, ketemu Pasomat gitu kan. Terserah. Kemudian apakah ada swimming pool? Cluster A tidak, dan ngelihat size-nya juga mereka sangat kecil. Cluster B meskipun ini gede ya. Saya agak cukup terkejut melihat swimming poolnya yang cipak-cipuk doang gitu, nggak serius nih. Ini nih cocok untuk adik-adik yang baru nikah nanti masuk punya anak, nah sampai anak umur 5 tahun masih senang main di sini. Lewat 5 tahun udah swimming pool ini udah nggak menarik. Ini bukan tipe swimming pool yang orang dewasa bisa latihan end to end gitu. Oke, cluster C, kolam renangnya bagus banget, jadi bisa dipakai untuk rekreasional anak-anak dan mau diseriusin bisa. Cluster D pun begitu.
Kemudian apakah ada clubhouse? Nah, apakah penting ini clubhouse-nya tergantung adik-adik, penting iya atau tidak. Preferensi masing-masing ya. Cluster A dan cluster B tidak ada. Cluster C bahkan ada 3. Cluster D tidak ada. Apakah dekat stasiun kereta api? Ya, semua cluster mengklaim bahwa mereka dekat stasiun kereta api dan karenanya itu sangat mereka jual. Nah, terakhir, ini sesuatu yang mereka tidak perlihatkan di brosur. Apakah ada SMA negeri unggulan? Jawabannya tidak ada. Gue udah cek, tidak ada. Ya, yang banyak mereka jual adalah ya dekat international school A, dekat international school B. Ya belum tentu kita bersedia untuk masukin anak kita ke international school seperti itu kan. Oke. Nah, dari sini yang pertama kita bedah adalah biaya lahan. Jadi keempat klaster ini mereka berdekatan dan gue punya informasi yang konkret bahwa di area sana itu harga harga tanahnya adalah 4 juta per meter persegi. Jadi semuanya tuh ya, semuanya gue kaliin. Artinya klaster A 240, klaster B 360, klaster C 240 dan ya semuanya klaster D 240. Oke? Nah, ya udah harga jual dikurangi biaya lahan itu. Adik-adik dapatnya segitu. Biaya bangunan plus biaya bangun fasilitas plus laba pengembang untuk klaster A itu 529. Untuk klaster B 540. Untuk klaster C itu 1,7 M. Untuk klaster D itu 1,6. Nah, dikembalikan aja ke adik-adik, worth it nggak tuh kira-kira? Untuk biaya bangunan, biaya bangun fasilitas, dan laba pengembang kita adik-adik harus ngeluarin 500 juta dan bahkan 1,7 dan 1,6. Do you think it's worth it? Dari sini sebagian dari adik-adik udah bisa ngambil keputusan. Misalkan adik-adik awam dan nggak tahu berapa biaya bangunan, mungkin dari sini saja adik-adik sudah bisa memutuskan. Tapi jika adik-adik bersedia untuk invest waktu lebih banyak belajar tentang biaya bangunan itu seperti apa dan bagaimana harganya, itu adik-adik sebenarnya bisa membreakdown cost ini lebih detail lagi. Untuk menyelidiki biaya bangunannya berapa, yang adik-adik lakukan seperti ini. Syukur-syukur kalau adik-adik tahu kontraktor, kenal kontraktor atau kenal tukang gitu ya. Lebih baik sih kontraktor. Duduk sama mereka, kalau perlu sewa jasa mereka, gue mau duduk nih sejam sama lo, gue bayar deh 500.000 mungkin. Gitu. Duduk sama mereka dan tanya, ini ada rumah nih dan mereka ngekuat harganya sekian. Kalau lu jadi pengembang, kira-kira harga per meter perseginya berapa sih kalau lu bangun ini? Itu sesuatu yang adik-adik dapat tanyakan kepada kontraktor itu. Nah, gue sendiri udah lihat klaster-klaster ini, dan untuk klaster A, dari segi material yang mereka pakai itu ada di kisaran 4 juta per meter persegi. Itu berdasarkan pengamatan gue ya dan pengalaman gue. Klaster B lebih murah lagi dengan kenyataan dia satu lantai gitu ya. Itu hanya 3 juta per meter persegi. Klaster C ini 3 lantai dan ini lumayan mahal. Gue pernah bangun rumah 3 lantai dan habis sekitar antara 3,75 per meter persegi sampai 4 juta per meter persegi. Ini kalau gue ngeliat materialnya oke lah, gue berasumsi bahwa mereka memakai material yang mahal dan gue asumsikan mereka ongkos bangunnya 10 juta per meter persegi, meskipun gue nggak yakin jujur. Ini gue memberikan asumsi yang terlalu generous jujur, tapi biarin aja ya. Klaster D, gue juga udah lihat rumahnya mereka finishingnya premium dan gue bersedia menaksir bahwa harga bangunan yang mereka pakai sekitar 6,5 juta per meter persegi. Dan ini jadinya, kalau ada lihat sekarang bedahnya adalah harga jual dikurang harga lahan dikurang biaya bangunan yang tadi gue udah lihat itu. Nah, yang tersisa adalah itu biaya fasilitas sama laba pengembang. Adik-adik harus bayar 240 juta untuk klaster A, klaster B hampir 400 juta, klaster C 500 juta, dan klaster D 1 miliar. Nah, adik-adik harus tanyain ke diri adik-adik, worth it nggak nih biaya dengan fasilitas sekian dan laba pengembang lu bayar 240 juta, lu bayar 390 juta, worth it nggak? Nah, itu sesuatu yang hanya adik-adik bisa jawab. Preferensi orang beda-beda.
Kalau adik-adik nanya gue, ini jawaban gue. Tidak ada yang akan gue beli. Kenapa? Karena semua klaster ini tidak ada yang dekat SMA negeri unggulan. Kenapa SMA negeri unggulan ini penting untuk adik-adik? Kita harus akui bahwa mereka yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri, itu demografinya adalah mereka berasal dari SMA-SMA negeri unggulan dari kota yang berbeda-beda. Jadi it makes sense bagi adik-adik untuk mencari rumah yang either zonasinya masuk ke SMA negeri unggulan atau travel time si anak tidak terlalu jauh menuju sekolah itu. Jangan sampai mengabaikan faktor SMA negeri unggulan ini. Dan sangat gampang bagi kita untuk mengabaikan hal itu. Kenapa? Karena bukan kita yang ngalamin, anak kita yang nanti ngalamin kan. Ngerti ya? Nah, itu yang adik-adik harus pikirin gitu. Dan kebanyakan orang baru nikah langsung beli, nggak mikir gitu. Karena orang-orang ya belum punya anak. Tapi adik-adik coba pikirin itu. Ketika lu beli rumah dan lu mengabaikan lokasi SMA negeri unggulan, itu adalah tindakan yang sangat tidak bijak. Gue bisa bilang itu. Sangat tidak bijak. Adik-adik belum ngerasain, tapi gue dan orang-orang di angkatan gue dan angkatan kakak-kakak gue nih, anak-anaknya udah mau masuk SMA, udah mau masuk kuliah, dan itu ngerasain banget betapa pentingnya. Gitu. Oke? Nah, kalau gitu siapa dong yang beli klaster-klaster ini? Kalau misalkan semua orang mempertimbangkan lokasi SMA negeri ini, tidak akan ada orang yang beli 4 klaster ini. Pasti ada yang beli. Paman kalian yang ingin pensiun, bagi mereka SMA sudah tidak penting. Dan ini pasar buat mereka. Gitu. Tapi yang jelas, ini bukan pasar bagi kalian. Tapi yang jelas, ini bukan pasar bagi kalian yang mementingkan SMA negeri unggulan. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan kita mau pasrah nih, udahlah kita gak usah mikirin SMA negeri unggulan, yang mana saya bilang tidak bijak ya, maka pilihannya seperti ini. Klaster A dan klaster B lumayan make sense untuk dibeli. Nah sekarang adik-adik tinggal mikir aja, untuk klaster A, lo harus bayar ekstra 240 juta untuk fasilitas sama labanya. Untuk klaster B, lo bayar hampir 400 juta untuk biaya fasilitas dan laba pengembang, dan lo cuma dapat satu lantai. Nah itu jadi pertimbangan adik-adik aja. Silakan dipertimbangkan. Oke, segitu aja dari gue. Semoga simulasi ini ngebantu adik-adik ngebedah pricing jika adik-adik sedang mencari rumah perdana adik-adik. Oke, gitu aja. Semoga membantu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.